Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Kita masih diberi kesempatan untuk memuji Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita siapkan seluruh keberadaan kita untuk menyembah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Menyembah
Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Alam semesta Tuhan memuliakan nama-Mu. Alam semesta Tuhan melukiskan keindahan-Mu Tuhan. Alam semesta menceritakan kebesaran-Mu Tuhan. Langit dan bumi memuliakan nama-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Alam semesta
Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Saat ini mari kita akan siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Semua kita yang ada di rumah atau dimanapun kita berada sedang mengikuti ibadah ini, mari kita akan berdoa lebih dahulu. Kita minta Tuhan memimpin kita di dalam pemberitaan firman Allah. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kesempatan hari ini. Kami sudah Engkau berkati, kami sudah Engkau tolong. Itulah sebabnya kami berbakti kepadamu. Hari ini kami menyerahkan kembali hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa, datanglah kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu, dimanapun kami berada, seperti dalam sorga. Berkati kami Tuhan, sebab kami sangat merindukan Engkau. Kami sangat memerlukan Engkau dalam hidup kami. Berkati kami ya Tuhan, sebab kami sangat membutuhkan Engkau dalam hidup kami. Kami siap dituntun oleh firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Saudaraku, kita sudah membahas tentang penghalang-penghalang berkat. Penghalang yang pertama untuk keturunan, kita sudah mengerti. Dan firman Tuhan mengajarkan kita supaya kita mengakui dosa kita dan juga dosa nenek moyang kita. Sebab ada keterkaitan antara hidup kita yang sekarang ini dengan apa yang diperbuat oleh orang tua, nenek moyang kita. Itu bisa mendatangkan berkat, namun juga bisa mendatangkan hukuman. Saudaraku yang kekasih, minggu lalu kita sudah belajar penyumbat yang kedua yang bisa menghalangi berkat orang adalah kepahitan hati. Semua orang pasti pernah mengalami kepahitan hati. Hari ini kita meneruskan bagaimana caranya melepaskan beban batin atau beban hati kita. Sebab ketika hati kita penuh dengan beban, penuh dengan ikatan, maka kita akan terhalang menerima segala berkat Tuhan. Mari kita mulai. Kita akan membaca kitab Amsal pasal 14 ayat 13. Semua buka Alkitabnya. Amsal 14 ayat 13. Mari kita membacanya. 1, 2, 3. Di dalam tertawa pun hati dapat merana, dan kesukaan dapat berakhir dengan kedukaan. Tulisan Amsal adalah tulisan hikmat. Salomo telah melihat dengan begitu bijaksana, dengan begitu berhikmat, bagaimana perjalanan hidup orang di dalam dunia ini. Ini adalah bagian pengajaran dari Salomo. Firman Tuhan lewat Salomo dikatakan, di dalam tertawa pun hati dapat merana, bahkan kesukaan bisa berakhir dengan kedukaan. Banyak orang dalam hidup ini kelihatannya tertawa-tawa, kelihatannya happy, tapi sebenarnya kalau dia diselidiki hidupnya, hatinya merana, hatinya putus asa, hatinya berbeban berat, hatinya terluka. Banyak orang menyembunyikan duka cita hidupnya di dalam tertawa dan senda gurau. Bahkan juga banyak pesta-pesta yang dilakukan, perkumpulan-perkumpulan yang seolah-olah senang sejenak, tetapi begitu selesai, orang yang melakukan pesta-pesta, acara-acara, sebenarnya hatinya penuh dengan kesedihan, kesendirian, dan keputusasaan. Tuhan datang supaya kita dibebaskan, termasuk dari beban batin. Saudaraku yang kekasih, banyak orang mengalami beban hati. Apa itu beban hati? Kepahitan bisa, kesedihan bisa, ketakutan bisa. Adakah orang yang hatinya terikat dengan kepahitan? Tentu ada. Adakah orang yang hatinya terikat kesedihan? Ada juga. Adakah orang lain yang terikat dengan ketakutan dalam hidupnya? Ada. Jadi oleh sebab itu, mari kita pada hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan. Bagaimana caranya dibebaskan dari beban batin. Mari kita akan belajar. Saudaraku yang kekasih, luka-luka dalam hati atau dalam batin kita perlu disembuhkan Tuhan. Saya ingin kita mengatakan sama-sama,
Bisa ikuti saya? 1, 2, 3. Luka-luka dalam hati perlu disembuhkan oleh Tuhan. Yang setuju berkata amin. Kenapa perlu disembuhkan? Sebab kalau luka batin dalam diri orang tidak disembuhkan Tuhan, maka biasanya itu akan menjadi beban seumur hidup. Jadi beban seumur hidup, jadi beban yang dipikul, jadi persoalan di dalam diri yang tidak pernah selesai dan terus membebani hidupnya. Tuhan ingin kita bebas. Amin, saudaraku. Dan akar dari semua ini adalah persoalan-persoalan yang pernah kita alami. Sekarang saya mau masuk lebih dalam. Apa sih akarnya kepahitan? Saudara mungkin sudah sering dengar kepahitan-kepahitan, atau saudara pernah mengatakan, aku kepahitan banget karena persoalan ini dengan si A, dengan si B. Apa sih akarnya kepahitan? Akar dari kepahitan adalah perbuatan atau peristiwa yang mengecewakan hati. Jadi orang bisa kecewa ya karena peristiwa tertentu, dan itu kemudian disimpan dalam hati sebagai luka, dan itu menjadi akar kepahitan hati. Saudara bisa mengerti kan? Semua peristiwa yang mengecewakan, baik dengan orang, baik keadaan, atau segala hal yang itu merupakan hal menyakitkan buat kita dan kita kecewa, itulah akar kepahitan. Tetapi semuanya bisa disembuhkan kalau kita sungguh-sungguh mau datang kepada Tuhan. Selanjutnya, di dalam hati kita bukan hanya kepahitan yang bisa ada, tetapi kesedihan. Ada orang-orang tertentu yang dia sebenarnya dari kecil diikat suatu kesedihan tersembunyi dalam lubuk hatinya. Walaupun dia sering terlihat tertawa, dia menyesuaikan diri dengan orang lain, tapi ada akar di dalam hatinya yang itu adalah akar jenis kesedihan. Dia tidak pernah lepas dari itu. Akar dari kesedihan sendiri adalah perasaan tertolak. Saudara bisa sedih kalau saudara mengalami penolakan. Misalkan ada anak tidak diinginkan orang tuanya, anak yang berkali-kali mau digugurkan, pasti ada akar kesedihan di sana. Ada anak yang dibeda-bedakan ya oleh orang tuanya, ada anak yang ditolak, diusir, bisa menjadi kesedihan. Saudaraku, semua kita, waktu kita kecil kita mungkin mengalami penolakan, tetapi ketika kita dewasa, kita pun bisa mengalami penolakan. Gagal dalam pekerjaan berulang-ulang bisa menjadi kesedihan. Saudara yang kekasih, perasaan tertolak dan kehilangan adalah akar dari kesedihan. Kehilangan juga bisa. Seorang anak yang ditinggal mati ayahnya ketika masih kecil, seorang anak yang ditinggalkan ibunya ketika masih kecil, bisa menjadi akar kesedihan dalam hidupnya. Dan yang berikutnya adalah ketakutan. Apa akar dari ketakutan? Akar dari ketakutan adalah ancaman, intimidasi. Jadi kalau saudara sering diancam, diintimidasi, mungkin itu sudah dimulai di rumah saudara. Mungkin bisa papahnya yang mengancam, mamahnya mengancam, atau keluarganya, atau orang lain. Saudara pernah mengalami ancaman, intimidasi, tekanan, atau kegagalan yang pernah terjadi dalam hidup kita. Itu juga bisa membuat kita terikat ketakutan. Orang yang gagal terus akhirnya takut melangkah, mau mencoba ini takut, mau mencoba itu takut, mau memulai takut. Orang misalkan gagal pacaran berulang-ulang, gagal menikah berulang-ulang, biasanya ada ketakutan dalam hidupnya. Semua bisa terjadi. Hati kita tidak ada yang kebal dari segala keadaan di sekeliling kita. Secuek-cueknya kita, sebenarnya hati dan perasaan kita itu hidup, saudara. Bisa terluka, bisa sedih, bisa takut. Tetapi Tuhan datang. Kata Tuhan, aku datang supaya kamu hidup, dan hidup dalam segala kelimpahannya. Bukan hanya kelimpahan materi, tapi damai sejahtera, kekuatan, keberanian, penghiburan, dan segala hal yang baik yang Tuhan bisa beri kepada kita oleh karyanya dalam hidup kita ini. Amin, saudaraku. Sekarang saya ingin kita mengerti setiap orang yang terikat dengan ketiga hal itu yang saya sebutkan, kepahitan, kesedihan, ketakutan. Kalau ada orang terikat hal itu, dia bukan orang bebas. Dia memerlukan Tuhan Yesus yang menyembuhkan hatinya. Saudara, siapapun kita, kalau kita memiliki
ikatan jenis kepahitan, kesedihan, ataupun ketakutan, ini menghalangi berkat, ini menghalangi pertumbuhan, ini menghalangi segala potensi kita yang bisa mendukung kita jadi berhasil. Banyak orang gagal bukan tidak cerdas, bukan tidak pandai, bukan kurang talenta, tapi ada masalah dalam hatinya yang tidak pernah diselesaikan. Saya ingin hari ini saudara menyelesaikannya dengan Tuhan. Yang setuju berkata amin. Saudaraku yang kekasih, bagaimana kita bisa lepas dari semua ikatan ini? Bagaimana kita bisa menjadi orang yang merdeka, yang sungguh-sungguh siap untuk dipercaya Tuhan, untuk diberkati Tuhan, untuk berkarya di tengah-tengah dunia ini, bisa jadi garam dan terang dunia? Bagaimana caranya? Saudara, tidak ada cara lain, datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan berkata dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu kata Tuhan. Jadi ada jalan buat kita. Saya sendiri, semua yang saya sebut adalah ikatan saya dulu. Saya pernah mengalami kepahitan, saya mengalami peristiwa yang mengecewakan, saya mengalami penolakan, saya mengalami banyak hal yang membuat saya kepahitan, sedih, dan juga takut melangkah. Tapi waktu datang kepada Yesus, datang kepada Tuhan, meminta Tuhan menyelesaikan, menyembuhkan, kesembuhan sungguh ada. Sekarang saya boleh menjadi hamba Tuhan, bisa jadi berkat, bisa memberkati orang, karena hati saya sudah dijamah oleh Tuhan Yesus. Saudara perlu jamah Tuhan. Dulu ada sebuah lagu ya, dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu dia jamah ku jadi baru. Datanglah kepada Yesus. Datanglah kepada Yesus. Yesus bisa sembuhkan hatimu, sembuhkan batinmu, supaya engkau bertumbuh dan bisa dipercaya, dan bisa diberkati, dan bisa dipakai Tuhan sesuai rencana Tuhan. Hati yang rusak mengakibatkan hidup yang rusak. Hati yang rusak menyebabkan karakter yang rusak. Hati yang rusak menyebabkan banyak hal menjadi rusak. Saudaraku yang dikasihi, bagaimana melepaskan diri dari beban batin, dari beban hati, yakni kepahitan, kesedihan, ketakutan? Yang pertama, saya sudah sebutkan, harus datang kepada Tuhan, mencari pertolongan kepada Tuhan. Itu satu-satunya cara. Yang pertama, memang punya niat. Kalau selama ini saudara kepahitan, saudara hanya seriusnya cuma nyari orang, nyari konselor, saudara percayalah, Tuhan satu-satunya kesembuhan yang sejati. Manusia itu sedikit menolong, Tuhan yang menolong dengan luar biasa. Yang setuju katakan amin. Sekali lagi saudaraku yang kekasih, saya yakinkan kita bahwa di dalam Tuhan kita akan sungguh-sungguh mengalami pertolongannya, mengalami keajaibannya. Kita baca Alkitab ya saudara ya. Mari sekarang kita membuka Mazmur pasal 34 ayat 4. Mazmur pasal 34 ayat 4. Semua buka. Mazmur 34 ayat 4. 1, 2, 3. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Oh, Daud sendiri ternyata pernah gentar. Kegentaran itu di hati, bukan di sini. Hatinya gentar, perasaannya takut, hatinya berbeban berat. Bagaimana caranya lepas? Kata Daud, aku telah mencari Tuhan. Saudara mau dilepaskan? Carilah pertolongan Tuhan. Carilah pertolongan Tuhan. Itu adalah kebenarannya. Satu ayat lagi, Ratapan 3:25. Semua lihat Alkitab, mari cari Ratapan 3 ayat 25. Ratapan 3 ayat 25. Ratapan 3 ayat 25. Tuhan adalah baik, sama-sama, bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang apa?
mencari Dia. Saudara mau mengalami kelepasan dari beban batin, saudara datang kepada orang, bukan nggak boleh, boleh aja, asal yang didatangi orang yang rohani. Tetapi ketahuilah, yang bisa menyembuhkan siapa? Tuhan. Jadi hari ini putuskan, siapa yang punya luka batin, siapa yang punya kesedihan, rasa tertolak, rasa takut, sering ragu-ragu, rasa tidak berharga, carilah pertolongan Tuhan. Itu yang benar. Siapa yang mau lakukan? Cari pertolongan Tuhan. Ayo, mau cari pertolongan Tuhan? Saudara akan disembuhkan oleh Tuhan. Yang kedua sekarang, bagaimana caranya lepas dari beban batin? Yang kedua adalah kita harus bersedia mengampuni. Katakan sama-sama dengan saya, bersedia mengampuni. Sekali lagi, bersedia mengampuni dan melupakan masa lalu, meninggalkan masa lalu, melepaskan masa lalu. Karena apa? Semua yang menyakitkan itu sudah ada di belakang kita. Itu masa lalu. Masa lalu itu memang pernah terjadi, tapi sudah tidak terjadi dan mungkin saja tidak terjadi lagi oleh perlindungan dan pertolongan Tuhan. Saudara pernah disakiti orang, tapi itu kapan? Mungkin itu sudah lama di belakang hidupmu, tapi masih kau gendong sampai sekarang. Bagaimana caranya lepas? Ampuni. Kenapa harus mengampuni? Karena Tuhan sudah lebih dulu mengampuni kita. Jadi karena Tuhan mengampuni kita, kita dilunaskan hutangnya, kita juga melunaskan hutang orang kepada kita. Ampuni. Terus lupakan peristiwanya. Lupakan, dalam artian lupakan memang gak bisa lupa, tapi sudahlah, kesalahan itu kan sudah aku ampuni. Aku tidak menganggapnya lagi sebagai kesalahan. Sudah selesai. Bukankah Tuhan juga memperlakukan kita sama seperti ini? Berapa ribu kali kita salah, tapi Tuhan akan selalu mengampuni dan melupakan kesalahan kita. Sebenarnya Tuhan tidak lupa, karena Tuhan tidak pikun. Tapi Tuhan berkata, sudahlah, aku membayar kesalahanmu, aku melunaskannya dengan darahku. Sudah selesai. Itu artinya. Yang setuju berkata amin. Saudaraku, Matius 18 ayat 32 sampai 35 adalah dasar dari sikap mengampuni dan menanggalkan masa lalu. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu bila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Tuhan menyuruh kita mengampuni karena Dia mengampuni kita lebih dulu. Saudara, tanpa pengampunan tidak pernah bebas dari beban batin. Tanpa kita sungguh-sungguh melepaskan masa lalu, kita menganggapnya sebagai masalah yang sudah selesai, kita akan tetap terikat beban batin. Lepaskan pengampunan. Tidak ada ruginya mengampuni karena Tuhan sudah lebih dulu mengampuni kita. Yang setuju berkata, sekarang saudaraku yang kekasih, kita akan masuk yang ketiga. Bagaimana caranya bebas dari beban batin? Yaitu kita menggunakan kuasa nama Yesus. Kita menggunakan kuasa nama Yesus. Kenapa? Karena nama Yesus itu yang memberi kita kuasa, otoritas. Kadang kepahitan muncul di pikiran, kadang kepahitan diingatkan lagi oleh kuasa gelap. Disitulah kita menggunakan nama Yesus. Jadi kita berkata, dalam nama Yesus, aku sudah selesai dengan masa lalu ini. Aku sudah mengampuni dalam nama Yesus. Aku menolak kepahitan, aku menolak kesedihan, aku menolak semua ketakutan. Jadi gunakan otoritas. Sebab kita sudah punya Tuhan Yesus, punya nama Yesus. Bukankah Alkitab berkata, nama Yesus nama di atas segala nama, yang kepadanya segala hal, segala makhluk harus tunduk, termasuk masa lalu dan kepahitan. Amin. Sekarang kita buka ayatnya, Filipi 2 ayat 10. Filipi 2 ayat 10. Semuanya buka. Filipi 2 ayat 10. Ini ayat yang luar biasa. 1, 2, 3. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Lihat, semua bertekuk lutut dalam nama Yesus. Semuanya kalah. Otoritas nama Yesus itu dahsyat. Gunakan setiap hari.
Kalau kepahitan datang, kesedihan datang, rasa tertolak datang, rasa tidak berkat datang, maka kita berkata, dalam nama Yesus, saya usir semua itu. Sebab aku tahu siapa diriku di dalam Yesus. Aku sudah diampuni dan aku sudah mengampuni. Semua sudah selesai. Saudara akan bebas. Tidak perlu berlarut-larut dalam kesedihan, ya, kepahitan, apalagi ketakutan. Yang terakhir, saudara yang kasih, yang terakhir, kalau kita sudah menang, kita langkah pertama mencari pertolongan Tuhan sudah, bersedia mengampuni sudah dilakukan, kemudian menggunakan kuasa nama Yesus sudah. Yang terakhir, taatlah kepada firman Tuhan. Kenapa? Sebab ketaatan itu menjadi sumber damai sejahtera. Kita buka ayat terakhir, Yesaya 48 ayat yang ke-18. Semua baca, 1, 2, 3. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Yang setuju katakan amin. Saudara, caranya adalah mentaati firman Tuhan. Itu caranya. Saudara sudah menang, saudara sudah mengampuni. Tetapi langkah yang terakhir ini juga penting sekali, di mana Alkitab mengatakan kalau engkau memperhatikan firman-Ku, perintah-perintahku, maka damai sejahteramu seperti sungai yang tak pernah kering, seperti gelombang laut kebahagiaanmu yang tidak pernah berhenti. Jadi inilah 4 langkah bebas dari beban batin. Saudara mau dibebaskan Tuhan, saudara mesti masuk dalam firman Allah dan melakukannya. Siapa hari ini yang perlu keampuni harus keampuni. Apa persoalan yang harus kau bawa kepada Tuhan, engkau harus bawa kepada Tuhan. Jangan mengandalkan manusia, andalkan Tuhan, Dia bisa menolongmu. Amin saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita datang dan berdoa di hadapan Tuhan. Kita bawa hidup kita saat ini supaya Tuhan menolong kita. Semua tunduk kepala, tutup Alkitabnya. Kita akan berdoa bersama. Siapa yang perlu Tuhan pada hari ini, boleh angkat tangan sama-sama di hadapan Tuhan. Siapa yang perlu Tuhan? Saudara punya beban hati hari ini? Saudara punya beban batin? Yesus bisa menolong. Datang kepada Tuhan. Ampuni semua orang yang menyakiti. Ampuni masa lalu. Gunakan otoritas nama Yesus. Dan bersedia taat. Saudara pasti akan menjadi orang yang bahagia, penuh damai sejahtera dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, jamah semua jemaat. Jamah mereka dimanapun berada. Engkau yang tahu bagaimana hati mereka. Ada yang terluka, ada yang sedih, ada yang tertolak, ada yang tidak bahagia, ada yang putus asa, mungkin mereka alami semuanya. Lawat mereka dengan kuasa Roh Kudus. Yakinkan mereka, Engkau tidak pernah meninggalkan mereka, Engkau tidak pernah menolak mereka. Manusia boleh menolak, manusia meninggalkan, manusia mengkhianati, tapi Tuhan tidak pernah melakukannya terhadap kami. Jamah Tuhan, jamah urapi, lepaskan oleh kuasa nama Yesus. Kuasa nama Tuhan yang ajaib itu. Terima kasih Tuhan. Hamba menyerahkan seluruh jemaat dalam tangan Tuhan, supaya mereka diberkati. Minggu ini menjadi minggu yang diberkati. Waktu sumbat-sumbat mereka dilepas, untuk keturunan dilepas, ikatan luka batin dilepas, maka semua mereka menjadi diberkati sekali oleh Tuhan. Tidak ada berkat yang tertunda, tidak ada berkat yang terhalang. Semuanya diperbarui oleh Tuhan. Dalam nama Yesus semua ini terjadi. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita sudah mendengar firman Tuhan. Sekarang kita akan perjamuan kudus bersama. Silakan saudara yang sudah menyiapkan unsur perjamuan kudus dibagikan kepada anggota keluarga semua ya. Bagikan roti, anggur. Terima itu bukan sebagai roti biasa, anggur biasa, tapi tubuh dan darah Yesus. Dalam Yesus ada kemenangan, ada berkat, ada kemuliaan, ada pengampunan dosa, keselamatan kekal tersedia bagi kita yang percaya. Apabila sudah siap, saudara yang bisa berdiri, sedang berdirilah untuk menghormati Tuhan, dan kita akan mulai berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami bersepakat memberkati roti ini sebagai tubuh Yesus yang disalibkan bagi kami, supaya kami diangkat Tuhan menjadi anak Allah, menjadi ahli waris,
kerajaan sorga. Hidup kami diberkati di bumi ini. Kepada kami dikaruniakan para malaikat yang menjaga kami, yang melayani kami. Kami percaya segala penyakit sudah ditanggung di atas kayu salib. Segala sengsara kami sudah dipikul oleh Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami percaya oleh kuasa pengorbanan Tuhan Yesus, kami dilepaskan dari segala penyakit dan kesengsaraan. Saat ini kami memberkati roti ini sebagai tubuh Yesus bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Yesus. Amin. Mari kita makan tubuh Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang mari kita angkat anggur kita. Kita berdoa kembali bersama-sama. Tuhan Yesus, saat ini kami juga mengangkat anggur ini sebagai darah-Mu. Darah yang tertumpah di kayu salib. Darah perjanjian yang baru dan yang kekal bagi kami semua. Supaya kami diampuni dari segala dosa, kesalahan, dan pelanggaran kami. Kami percaya darah Yesus mengubah kami menjadi semakin seperti Kristus. Kami percaya darah Yesus adalah pagar perlindungan ilahi bagi setiap kami. Segala serangan setan, serangan jahat yang diarahkan kepada kami saat ini juga digagalkan, dibatalkan, dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya dan kami menerima anggur ini sebagai darah Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan GBI Victory dan GBI Yabes. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari persiapkan hati kita, persiapkan persembahan kita, dan kita akan berdoa bersama-sama. Ayat firman Tuhan untuk melandasi persembahan kita pada saat ini terambil dari Mazmur 106 ayat ke-8 dan 9. Begini bunyi firman Tuhan. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga, dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan persembahan kita, dan kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita angkat persembahan kita. Haleluya Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengangkat ucapan syukur kami kepadamu Bapa. Sebab firman-Mu berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itu yang dikehendaki oleh Bapa. Kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu yang selalu Engkau nyatakan dalam hidup kami. Biarlah hadirat Tuhan, kasih karunia Tuhan yang menjamu hari-hari kami ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, dalam kesempatan ibadah saat ini Bapa, kami mengucap syukur karena kami boleh bersama-sama bersukacita dengan keluarga kami dalam ibadah kami, dan juga kami bersama-sama diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, kami mengangkat persembahan kami kepadamu, semuanya bagi hormat kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Biarlah kehidupan kami diberkati, keluarga kami diberkati, pekerjaan usaha kami diberkati, pelayanan kami diberkati, gereja kami diberkati ya Bapa. Tuhan, terimalah persembahan kami ini Tuhan, sebagai persembahan yang kudus yang berkenan kepadamu dan menyenangkan hatimu ya Bapa. Hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, kami boleh berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita akan akhiri ibadah kita
Mari kita akan mengangkat tangan semuanya. Saudaraku yang dikasih, terimalah berkat dari Tuhan Allah kita, berkat dari Bapa, kasih sayang karunia dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dalam Roh Kudus yang memberi kita hikmat, kuat, kuasa. Kita diberkati berlimpah-limpah, diperluas daerah kita, terus diperluas, dibuat berhasil karena Tuhan, dan dijauhkan dari malapetaka, supaya kesakitan tidak menimpa kita. Ketika pengangkatan tiba, rapture tiba, semua kita diangkat, berjumpa Tuhan dalam kemuliaan, dalam sukacita yang tiada taranya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya dan diberkati, sama-sama kita berkata, amin.